Ketika Pak Hasto cerita, saya terkejut karena baru pertama kali mendengar secara langsung Hasto menyatakan terbuka seperti itu. Kaget. Saya ketika menjalani tugas di Jakarta itu mengalami banyak sekali pembatasan-pembatasan di dalam kita bekerja. Dia tidak sedikit pun berubah. Gak ada rasa marah pada Republik. Gak ada rasa kecewa pada Republik. Saya yakin apabila ini pure persoalan hukum, insya Allah ujungnya baik. Karena itu, baik itu artinya Tom akan mudah-mudahan dia akan bisa terbebas. Saya menikmati dan saya ingin terima kasih. Kenapa Kak Akbar telah menjadi salah satu pionir yang mengangkat tema-tema yang berat, tapi diberikan ruang untuk dibahas tuntas. 2029, apakah kami akan menemui kembali Kakak Anies di fase itu? Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Anies Baswedan nampaknya sedang berusaha bangkit kembali. Semula, orang melihat dia sudah tidak perlu lagi diperhitungkan. Dia gagal ketika dia menjabat sebagai gubernur DKI, gagal kemudian menjadi presiden, dan juga bahkan tak berhasil lolos menjadi salah satu kandidat gubernur DKI. Banyak yang menyangka dia sudah selesai. Tapi ternyata kita sama sekali tidak boleh memandang rendah Anies. Sejak awal 2025, dia muncul di berbagai acara dan dia bikin pernyataan-pernyataan yang jelas-jelas konfrontatif. Salah satu acara terpenting adalah Ramadan Public Lecture di Masjid Kampus UGM 3 Maret. Dia bilang dia melihat kampus UGM sebagai kampung halamannya. Dia mengatakan bahwa dia selalu diundang bicara untuk mengisi acara tarawih di Masjid Kampus UGM kecuali tahun lalu. Tapi tahun lalu dia tidak diundang karena situasi sensitif. Sekarang sensitifnya sudah hilang. Anies bersyukur bahwa suasana di masjid ini terang benderang, tidak gelap. Ini menandakan masjid kampus tidak kena efisiensi. Dengan segera ribuan hadirin yang sebagian besar kayaknya bisa kita sebut sebagai anak abah gemuruh tertawa. Selain itu ada serangan Anies yang lebih mendasar. Dalam salah satu bagian pidatonya, dia bilang ada 3 cara mematikan demokrasi. Pertama, ganti aturan main. Kedua, singkirkan lawan dari pertandingan. 3, kuasai wasit. Ini adalah sebuah pernyataan provokatif yang jelas diarahkan untuk menyerang pemerintah Jokowi dan Prabowo. Soal ganti aturan main tentu mengarah pada keputusan Mahkamah Konstitusi pada 2023 yang mengizinkan kandidat yang pernah menjadi kepala daerah untuk maju sebagai calon wakil presiden. Ini adalah keputusan yang mengubah isi undang-undang pemilu sebelumnya yang menetapkan batas usia seorang calon presiden atau wakil presiden adalah 40 tahun. Dengan adanya keputusan MK itu, Gibran bisa maju sebagai calon wakil presiden. Dengan mengatakan ini, Anies tampaknya ingin menyatakan bahwa kemenangan Prabowo pada Pilpres 2024 bisa tercapai karena Gibran diizinkan menjadi cawapresnya. Kalau saja cawapres Prabowo saat itu bukan Gibran, tapi Erick Thohir misalnya, sulit bagi Prabowo memenangkan pertarungan. Dengan begitu, Anies ingin mengatakan bahwa Prabowo menang dengan cara yang licik, dengan cara mengubah aturan main. Kedua, Anies ingin juga mempersoalkan mengapa dia tidak maju sebagai salah seorang calon gubernur Jakarta pada Pilkada 2024. Anda tentu ingat, walau semula dibayangkan sebagai salah seorang kandidat terkuat, Anies tidak bisa tampil dalam pilgub tersebut. Alasannya sederhana, tidak ada satupun partai politik yang akhirnya mendukungnya. Semula, 2 partai yang diharapkan mengajukan nama Anies adalah PKS dan Nasdem. Namun ternyata kedua partai tersebut memilih untuk mendukung Ridwan Kamil. PDIP juga semula disebut-sebut mungkin akan mendukung Anies. Tapi PDIP akhirnya merasa jauh lebih baik mengajukan nama Pramono Anung yang ternyata memang akhirnya memenangkan pertarungan. Mundurnya dukungan dari partai-partai tersebut dianggap oleh sebagian pihak sebagai hasil dari intervensi kekuasaan politik yang besar. Intinya, Anies tidak boleh maju, karena kalau dia maju, kemungkinan besar dia akan bisa memperoleh suara dukungan terbesar. Berkembang juga analisis bahwa kalau Anies menang dalam Pilgub Jakarta,
itu akan menjadi batu loncatan baginya untuk maju dalam Pilpres 2029. Ketiga, terkait dengan tuduhan bahwa KPU dan Bawaslu di Indonesia diarahkan untuk menentukan hasil akhir pemilu dan pilkada. Ini adalah isu kuat yang muncul untuk meragukan hasil akhir pemilu di Indonesia. Dalam pidato itu, Anies seperti ingin mengatakan, jangan percaya hasil akhir pemilu dan pilkada di Indonesia. Pertandingan dalam pemilu akhirnya sekedar menjadi pertunjukan, kata Anies. Apa makna pidato Ramadan Anies tersebut? Saya rasa Anies tidak sedang berusaha mengajak masyarakat untuk berpikir tentang ketiga persoalan penting itu secara substantif dan mendalam. Saya, sebagaimana banyak pihak lain, tentu punya jawaban atau sanggahan terhadap apa yang dilontarkan Anies. Namun Anies memang bukan mengharapkan diskusi serius. Anies sedang berusaha memprovokasi emosi pendengarnya. Dia sedang mengajak masyarakat untuk sama-sama meragukan keabsahan kekuasaan saat ini. Dia sedang mengatakan dia dizalimi. Dan dia mengatakan dia dikalahkan dengan cara-cara yang mematikan demokrasi. Pertanyaannya, mengapa dia harus melakukannya sekarang? Saya rasa Anies lebih dari sekedar orang yang patah hati dengan hasil pemilu dan pilkada saat ini. Lebih dari itu, dia sedang menatap jauh ke depan. Saya rasa dia sedang mulai secara bertahap membangun basis suara untuk mencapai Pilpres 2029. Dia kini sedang berusaha membangun ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem politik yang ada saat ini. Dia ingin rakyat marah pada apa yang mereka lihat. Dan karena itu dia berharap masyarakat melihat dia sebagai salah satu juru selamat Indonesia di masa depan. Dia dengan sengaja mengarahkan kampanyenya pada kampus. Dia seperti mengatakan, Indonesia memang gelap, tapi ada Indonesia yang tidak gelap. Ada Indonesia yang terang. Yang terang itu adalah kampus-kampus atau lebih spesifik lagi, masjid-masjid kampus. Menurut Anies, kampus tidak gelap karena terangnya datang dari pancaran sinar mata anak-anak muda di sana. Karena itulah tidak mengherankan bila di waktu-waktu nanti Anies akan bicara di berbagai kampus lainnya. Sesudah mengisi acara di UGM itu, Anies memang kemudian muncul di ceramah tarawih di Masjid Salman ITB Bandung pada 8 Maret. Ribuan jamaah menghadiri acara ceramah bertajuk demokrasi dan bersikap kritis tersebut. Anies di ITB semakin terbuka bicara soal politik. Masjid adalah tempat gagasan keadilan dibicarakan. Masjid adalah pusat peradaban. Alhamdulillah, Masjid Salman meneruskan tradisi itu, tegasnya. Dalam pidato di ITB itu, Anies juga mengkritik pihak-pihak yang mempertanyakan mengapa dia bicara soal politik ketika memberi ceramah di Masjid UGM. Menurut Anies, masjid bukanlah sekedar tempat ibadah. Masjid ini harus selalu membaca perubahan zaman dan harus mengantisipasi perubahan zaman, tegasnya. Jadi kita bisa lihat bahwa Anies akan rajin bergerak melalui masjid-masjid, terutama masjid-masjid kampus. Bahkan Anies juga nampaknya sudah siap diusung oleh sebuah organisasi masyarakat atau ormas menuju Pilpres 2029. Namanya Gerakan Rakyat yang dideklarasikan pada 27 Februari di Jakarta. Ormas ini diisi oleh relawan yang mendukung Anies maju di Pilpres 2024. Anies hadir dan berpidato di acara deklarasi tersebut. Gerakan Rakyat juga menyebut Anies sebagai tokoh kunci organisasi itu. Ketika ditanya wartawan, Anies membantah bahwa ia sedang bersiap maju ke Pilpres 2029 dengan basis Gerakan Rakyat. Kejauhan itu, ujarnya. Namun ada banyak indikasi bahwa Gerakan Rakyat ini adalah sebuah gerakan serius yang akan memperjuangkan Anies for President. Ketua Umum Ormas Gerakan Rakyat itu adalah Syahrin Hamid yang dikenal sebagai pendukung Anies garis keras. Wakil Ketua Umum Gerakan Rakyat Yusuf Lakaseng kepada media menyatakan pemikiran Anies merupakan wujud representasi dari Ormas Gerakan Rakyat. Pak Anies secara utuh, tubuh dan pikiran besarnya adalah bagian yang utuh dari Gerakan Rakyat, sambung Yusuf. Mereka juga mengusung slogan Indonesia Menyala, yang berarti ya mirip dengan narasi Anies saat bicara di UGM. Yang menarik juga warna Gelora Rakyat adalah oranye. Ini berarti mirip dengan PKS yang sejak 2020 juga sudah mengganti warna logo mereka menjadi bernuansa oranye.
Bagi saya ini semua menunjukkan Anies siap dengan sebuah organisasi politik yang nantinya diharapkan akan menarik suara dari kalangan muda Muslim yang semula terpikat dengan PKS. 2029 masih 4 tahun lagi, tapi nampaknya Anies sudah bersiap untuk meraih kemenangan di sana. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat. Banyak sekali yang terlibat. Jadi di belakang, ini kan kelihatannya kalau di sini kita cuman berapa tuh? Berlima. Berlima. Iya. Tapi di kedeputian saya aja puluhan. Tempat kakak banyak. Saya menangani infrastruktur kan. Awalnya migas juga. Tapi karena saya berantem dengan almarhum abang kita Ari Sumarno. Abang Ibu ini. Iya, soal tim yang akan bekerja situ dulu. Ya udahlah, saya bilang dah, akhirnya diambil gitu. Iya, ini. Oh iya ya, Masya Allah, waktu berjalan cepat. Iya. Ini tim transisi pada saat kemenangan Pak Jokowi tahun 2014, di mana kemenangan itu sangat dramatik ya. Karena kita bekerja dalam situasi yang semuanya serba minus. Dan Kakak Anies sebelum menjadi menangani Skesra kan juru bicara tim ya. Saya pernah ditanya orang, Pak Anies itu apa sih tugasnya sebagai juru bicara? Saya gak buat menjadi sederhana. Membuat seluruh apa yang dipikirkan Pak Jokowi itu menjadi indah. Kakak Anies, boleh dijawab, boleh tidak. Tapi bagian ini saya mau tanya soalnya. Dan di sini ada dalam daftar saya. Saya harus melakukan banyak hal untuk menjawab gugatan banyak orang tentang peran saya dan kita di masa itu. Dan saya jawab bahwa untuk periode pertama, saya kekeh mengatakan bahwa apa yang kami bikin di sini, di tim transisi ini, di tim di mana kemudian kita menyiapkan rencana pemerintahan Pak Jokowi 1 tahun ke depan, dan selanjutnya dengan sangat rigid, itu masih berusaha untuk dipenuhi. Tapi saya tidak lagi bisa mempertanggungjawabkan itu apakah dilakukan atau tidak pada periode kedua. Kakak Anies, pikirannya seperti apa? Ada harapan besar ya waktu itu tentang perubahan. Tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dan ingat, hasil yang muncul sangat teknokratik. Kalau tahu bahwa ini akan diangkat, saya akan bawa dokumennya itu. Saya masih simpan dokumennya. Saya nggak bawa di sini. Itu dokumennya itu tebal sekali, dan itu dibagikan untuk setiap menteri. Ya. Sehingga semua menteri baru yang terpilih itu semua menerima masing-masing dokumen. Sehingga yang dipekerja teknokratik itu artinya apa sih? Teknokratik itu artinya mengurus tentang kebijakan, tentang apa yang harus dikerjakan. Jadi bukan politiknya, tapi kebijakannya. Nah, bahkan di periode awal itu ya, Kakak Akbar kalau masih ingat, penentuan komposisi kabinet, semua nama dikirim dulu ke KPK. Dan ributlah waktu itu. Stabilo kuning, stabilo merah dan segala macam itu. Ya, merah, kuning, hijau nggak salah. Jadi ini sebuah awalan yang pada waktu itu saya rasa dirancang dengan keseriusan, dengan orientasi pada kebijakan. Nah, setelah itu berjalan, mulai terjadi berbagai kebaruan yang di luar kendali kita. Tapi saya melihat di masa itu sebetulnya ada satu transisi yang cukup serius. Kalau tidak salah ini sekitar bulan Juli, lalu
bekerja 2,5 bulan sampai Oktober, dan itu fokusnya memang pada kebijakan. Saya rasa pada waktu itu juga Pak Presiden Jokowi, presiden terpilih waktu itu, rutin berdiskusinya juga tentang kebijakan. Paling nggak dengan kita ya, itu orientasinya pada kebijakan. Jadi ini adalah satu periode transisi yang antara pemerintah satu dengan berikutnya itu bukan dibilang serasi, sejalan. Kan era sebelumnya era Pak SBY, era sesudahnya era Pak Jokowi. Saya ingat mengatur rencana pertemuan saja itu perlu waktu pada waktu itu, dan berkomunikasi dengan kementerian-kementerian untuk kementerian-kementerian pemerintah sebelumnya dengan tim transisi kan nggak gampang. Saya malah dapat serangan waktu itu. Saya ingat menemui Menteri Perhubungan, Pak siapa dari Demokrat itu, Pak Mangindaan. Terus kemudian diserang. Padahal sebenarnya kami pengen tahu aja. Saya bawa tim saya ke situ. Diterima dengan resmi. Tak ada yang merasa tertekan. Tapi kemudian ditekan, diserang kita. Dan ya, memang pada masa itu ya karena tadi pemerintah baru dan pemerintah lama, lalu juga kebiasaan transisi itu belum terbentuk. Belum terbiasa. Ya. Padahal ini juga salah satu kabar yang perlu menjadi perhatian, bahwa kita sudah melakukan reformasi untuk kebebasan berpartai sehingga partai politik bebas. Kita reformasi hubungan pusat daerah. Kita reformasi hubungan antar negara, antar lembaga tinggi negara. Sesudah reformasi kemarin. Tapi kita belum secara serius menata transisi antar pemerintah. Padahal demokrasi itu mengasumsikan bisa terjadi perubahan. Sementara sistem yang kita miliki di sini itu asumsinya presiden terpilih lagi terus-menerus. Wali kota terpilih lagi terus-menerus, bupati terpilih lagi terus-menerus. Sehingga sistem itu tidak didesain untuk bisa mudah mengakomodasi perubahan. Saya beri contoh. Ketika sekarang Pak Prabowo masuk ke dalam kantor kepresidenan, maka seluruh support sistemnya adalah yang sama yang menopang Pak Jokowi. Yang sama juga yang menopang Pak SBY. Yang sama juga yang menopang Ibu Mega. Tinggal eselonnya aja gonta-ganti. Nah, sebenarnya ini satu hal yang perlu jadi perhatian. Karena bagaimanapun juga seorang wali kota masuk ke dalam kantor wali kota, dia akan bertemu dengan jajaran birokrasi yang sepenuhnya memfasilitasi kebijakan yang lama. Bayangkan dia akan sendirian untuk bisa mengubah birokrasi itu. Karenanya umumnya di dalam pola demokrasi begini ada yang disebut sebagai karir track, jalur karir. Itu siapapun pemimpin politiknya, yaitu jalur karir. Yang kedua adalah jalur political appointee. Orang-orang yang memang mendukung secara teknokratik tapi berdasarkan keputusan politik. Keputusan politik artinya begini. Ini orang-orang yang ada di sini. Itu adalah keputusan politik. Nah, lingkar yang mendampingi latar belakangnya adalah teknokrat. Tetapi dia berafiliasi politik. Nah, itu yang biasanya menjadi jalan tengah untuk bisa membuat transisi antar pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik. Karena pasti pemerintahan baru itu membawa perubahan. Ketika membawa perubahan, kita hanya mengandalkan kepada posisi-posisi yang nampak di permukaan, seperti menteri, seperti
dirjen itu nama-nama yang kelihatan di depan struktur. Sementara yang di dapurnya itu tidak ada support system yang dibawa secara resmi. Nah, itulah yang menurut hemat kami sesungguhnya perlu dipikirkan. Jadi birokrasi itu ada jalur karir, ada political appointee. Nah, itu untuk memudahkan. Jadi gini kira-kira. Kalau misalnya terjadi pergantian presiden, maka bagian political appointee yang kemarin sama yang baru itu bersiap, mereka yang komunikasi itu. Karena sama-sama akan tukar posisi. Yang satu akan keluar, yang satu akan masuk. Dan di berbagai negara itu, negara demokrasi modern, itu terjadi. Bahkan ada kampus-kampus, ini unik nih, kampus-kampus yang isinya tempat parkir staf ahli beneran ya. Jadi profesor-profesor itu sebetulnya bukan profesor dalam kampus. Mereka itu pengajar di kampus ketika partainya lagi kalah. Ketika partainya menang, maka dia akan masuk di pemerintahan. Nanti yang partainya kalah gantian ngajar di kampus. Biasanya di sekolah public policy. Lalu sebaliknya ketika nanti partainya menang maka switch itu. Nah, inilah yang membahas tentang teknokrasi. Nah, ini di kita hari ini kita sama sekali belum memikirkan mengenai itu, termasuk juga tanggal. Itu yang saya maksud Kak Anies. Saya baru mau nanya, kenapa kita tidak menyepakati kebiasaan ini menjadi sebuah kebiasaan baru? Sebab ya mohon maaf saja kalau kita lihat hari ini ya, tampaknya itu tidak terjadi. Dan begini, Kak Iqbar, barangkali kita lihat, jangankan tentang orangnya ya, waktunya saja. Coba kita perhatikan, kapan pemilu, kapan siklus anggaran, dan kapan janji presiden bisa dibawa. Saya beri contoh, ketika presiden dilantik bulan Oktober, anggaran tahun bulan Januari 3 bulan itu sudah ditetapkan. Sudah diketok sebelumnya. Dan bulan Agustus ketika dia menyampaikan nota keuangan itu adalah untuk periode yang presiden baru akan bertugas. Itu kan kesulitan kita dulu ya di sini ya. Nah, iya, dan itu salah satu contoh. Kan asumsinya apa sih? Asumsinya presidennya terpilih terus menerus. Itu yang saya bilang tadi. Jadi kan asumsinya yang mengajukan di bulan Agustus itu terpilih lagi sehingga bulan Oktober dia dilantik. Kalau kita asumsinya presidennya bisa berubah, maka kita harus buat situasinya terbalik sebenarnya. Misalnya nih, kalau kemarin pemilunya bulan Februari, pelantikannya bulan bulan Mei, maka presiden terpilih itu ada waktu antara Februari sampai Mei. Kemudian, lalu dia sudah dilantik, punya waktu untuk menyampaikan nota keuangan sampai Agustus. Diumumkan Agustus. Jadi Agustus. Itu adalah contoh penjadwalan yang asumsinya orangnya berganti. Kalau penjadwalan yang kita miliki sekarang, asumsinya era Orde Baru, di mana presiden akan terus-menerus berjalan tanpa pergantian. Jadi kita ini ganti casing demokrasi, tapi pengaturan siklus ini masih tidak mengasumsikan kita berada di dalam demokrasi. Yang demokrasi artinya ada pergantian orang. Apalagi di daerah. Bayangkan di daerah. Pemilu kita bulan November, pelantikannya bulan Februari. Lalu bulan Februari dia dilantik. Semua janji-janjinya itu baru dilaksanakan tahun depan. Kebayang nggak? Nah, ini berdampak kepada apa? Delivery dong. Delivery. Sekarang sebagai gubernur baru misalnya di Jakarta, itu anggarannya sudah diketok. Jadi Pak Pram ketika bertugas di Jakarta ini mulai Februari sampai akhir tahun itu dia menggunakan anggaran sudah diketok kemarin. Padahal sebagai calon gubernur dia punya janji. Yeah. Nah,
Ini kakak, koreksi dalam demokrasi itu berjalan gradual, ya. Tetapi harus disadari bahwa ini salah satu masalah yang harus diselesaikan supaya mutu demokrasi kita lebih baik karena institusi demokrasinya ditata dengan lebih baik. Saya akan ke situ, Kakak Anies. Sebenarnya saya masih ada pertanyaan lain sebenarnya menyangkut soal ini. Iya, karena saya ingat betul ya, waktu itu kan kita dijepit ya. Kalau nggak salah waktu itu ada laporan dari teman-teman di DPR itu di Banggar waktu itu, pemerintahan Pak Jokowi pada saat baru masuk itu tinggal tersisa 50 triliun waktu itu. Makanya Mas Hasto waktu itu yang berurusan dengan APBN itu bersama dengan Mas Andi untuk arsitektur kabinetnya itu menyesuaikan ya. Ada waktu itu juga ada perdebatan berapa jumlah menteri segala macam, ingat gak waktu itu kan? Oke, tapi saya masih ada pertanyaan menyangkut soal kita ini tadi. Karena gini Kakak Anies, saya sudah berbicara dengan teman-teman dulu awal-awal. Ada Andi Wijayanto, ada Mas Andrinov, kemudian Dani, aku undang ke sini. Ya, kan dikirimin saya fotonya waktu itu. Saya lagi di mana? Makassar loh nggak salah waktu itu. Pertanyaan saya itu begini, ayo angkat tangan. Kalian merasa bersalah nggak di situasi? semuanya merasa bersalah. Kakak Anies merasakan hal yang sama nggak? Begini, kita semua tidak bisa tahu masa depan. Iya. Nggak ada yang bisa tahu masa depan. Kita mengambil keputusan berdasarkan apa yang kita ketahui, apa yang kita lihat pada saat itu. Jadi saya melihat pada waktu itu memang kita melihat ada harapan untuk keseriusan perubahan. Kita perhatikan di tahun-tahun pertama itu kan dijalankan. Walaupun saya nggak sampai 2 tahun juga sih. Iya. Saya mendapatkan berkah tersendiri karena Allah Maha mengatur. Justru kalau dianalogikan dengan kendaraan, saya ini diturunkan dari kendaraan. jadi saya terbebas dari segala macam karena saya diturunkan dari kendaraan. Jadi saya tidak berada di kendaraan yang sama, turun. Dan sesuatu yang kita juga tidak tahu bagaimana prosesnya dan lain-lain, itu memang itu hak setiap atasan kita. Jadi saya mensyukuri tentang apa yang saya jalani sendiri, bahwa ini semua menjadi pelajaran, ini semua menjadi hikmah dan pelajaran juga bagi kita semua, saya rasa bangsa Indonesia. Kemarin kan Kakak Anies sempat mengeluarkan pernyataan di Jogja tuh, bagus tuh. Yang mana tuh? Jangan sampai menyesal. Oh. Jangan sampai menyesal salah pilih gitu. Oh ya. Maksudnya apa sih? Kalau demokrasi kan begitu. Iya. Kalau kita memilih dan pilihannya benar, pilih lagi. Iya. Tapi kalau ternyata kita memilih, ternyata yang dijalankan berbeda dengan harapan, jangan dipilih lagi. Itu sesimpel itu ya. Karena begini Kak, ini kan uniknya demokrasi. Demokrasi ini berbeda dengan sistem sebelumnya, mengendalikan kekuasaan. Satu, dibatasi skopnya. Jadi kalau dulu sebelum era demokrasi, kekuasaan itu semua, ya penguasa hukum, ya penguasa eksekutif, semua itu dalam satu kekuasaan yang luar biasa tanpa batas. Dengan demokrasi dibatasi. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif ya. Contoh. Yang kedua, dia dibatasi waktunya Kak. Ada batasan. Ada batasan. Sebelumnya, ya kalau sudah menjadi pemimpin, ya tunggu sampai pelayatan, baru ada pergantian. Sebelum ada yang meninggal, ya nggak diganti. Nah, ada demokrasi dibatasin waktunya. Nah, karena itulah kalau kita memilih pemimpin yang menjalankan janjinya, ya pilih lagi. Kalau nggak menjalani janji, ya jangan dipilih lagi. Sederhana sekali kan. Kalau cuman jadi udah nggak ada ini, jadi ramai itu ya. Iya ramai. Aku baca
Penuh banget orang di situ ya, luar biasa. Kalau begitu Kakak Anies, ya sudah kita agak serius dikit ya. Yuk. Tadi itu nggak serius, cuman rindu-rinduan, udah lama kita nggak ketemu sama Kakak Anies gitu. Gini, ada banyak pertanyaan dari banyak kalangan di kita sekarang. Kenapakah gerangan kita, atau dalam bahasa sedikit akademiknya, apa kendala bagi negara-negara yang telah menyatakan diri berkomitmen pada demokrasi, tapi ternyata situasi yang diinginkan itu malah semakin menjauh. Dalam beberapa catatan literatur yang sering kita baca, ada beberapa penyebabnya ya. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, kemudian ketimpangan sosial dan ekonomi, lalu intervensi militer atau kelompok berkepentingan. Ini yang penting juga nih, ketidakdewasaan politik, lalu media dan disinformasi. Yang selanjutnya adalah ketidakstabilan hukum dan lemahnya institusi. Dan yang terakhir adalah tekanan global dan geopolitik. Itu pertanyaannya Kakak Anies. Kenapa gerangan ketika dibawa ke situasi kita, kenapa kemudian tampak demokrasi itu malah menjadi beban? Ya, sebenarnya kalau kita coba terjemahkan ya, demokrasi atau politik itu ada minimal 3 unsur. 1, politik sebagai cara mengelola sumber daya, kepentingan. Itu secara damai. Yang kedua adalah cara membuat keputusan, kebijakan yang berlangsung dengan aspiratif. Yang ketiga, siasat, taktik, politik, kira-kira begitu. Nah, ketika kita tadi sampai pada itu, demokrasi itu ataupun non-demokrasi itu mengelola sumber daya. Baik itu sumber daya alam, pendapatan negara, dan lain-lain yang jumlahnya besar. Ketika demokrasi tidak diiringi dengan tata kelola yang benar, maka tata kelola yang salah ini akan membuat proses demokrasi itu menjadi tidak sehat. Dan itu harus diatur secara, kalau bahasa resminya diatur di institusi. Institusi itu apa sih? Kadang-kadang orang-orang bilang, apa sih Pak itu institusi itu gitu. Institusi itu artinya dibikin aturannya. Dilembagakan, ada aturannya. Jadi kalau ada aturan, saya beri contoh. Pembiayaan kampanye. Ada tidak pengaturannya, pembiayaannya? Dan yang kita saksikan hari ini itu belum ada yang komprehensif dengan benar. Sehingga biaya kampanye, lihat pilkada, luar biasa. Dan kemudian konsekuensinya apa? Ya konsekuensinya ketika masuk ke dalam pemerintahan, dia harus mengembalikan segala macam ongkos yang keluar. Itu bukan sesuatu yang sederhana. Nah, ini kalau tidak dikelola dengan benar, berujung kepada potensi korupsi. Itu satu. Yang kedua, tanpa ada keseriusan untuk membereskan persoalan korupsi dari tingkat tertinggi, maka sulit sekali untuk proses demokrasi ini bisa menghadirkan kebijakan yang betul-betul untuk kepentingan rakyat. Kenapa sih? Ilustrasi aja. Ketika pemerintah dengan DPR misalnya memutuskan untuk membiayai sebuah proyek, misalnya digitalisasi yang angkanya fantastis. Itu kalau tidak ada transparansi, tidak ada governance yang benar antara anggaran yang dialokasikan untuk proyek itu dan anggaran yang nanti diterima oleh pelaku-pelaku, itu bisa nggak
masuk akal. Jadi itu kita sudah saksikan praktek-praktek itu Kak. Jadi saya melihat penting ada komitmen, diwujudkan dengan apa? Diwujudkan dengan mengatur, melembagakan aturan main tentang pembiayaan, dari mulai pembiayaan kampanye, pembiayaan kepada partai, sampai dengan bagaimana transparansi di dalam eksekusi anggaran. Ini bagian yang nggak bisa dipisahkan dalam demokrasi. Karena kalau tidak ada itu, salah satu contoh yang pernah disebut sebagai negara yang terjebak di dalam middle income track karena persoalan policy, itu dulu Filipina. Filipina itu banyak dianalisa. Kesimpulan, sebagai salah satu kesimpulannya adalah bahwa keputusan tentang kebijakan lebih mencerminkan kepentingan-kepentingan pembuat keputusan, kepentingan-kepentingan politik dari stakeholder lingkar pengambil keputusan daripada kepentingan rakyat. Dan itu pada waktu itu salah satu contohnya ditunjukkan pada kasus Filipina. Acemoglu menulis soal ini. One nation's failed. Saya ikutin logika itu Kakak Anies. Hari ini kan yang sungguh merobek rasa keadilan kita itu adalah pada skala kasus semakin besar. Itu bisa di mana saja. Dari pusat sampai daerah. Katakanlah seperti itu. Maka kemudian ternyata apa yang saya sampaikan tadi itu mendapatkan pembenaran bahwa institusi negara kita lemah pada berbagai sektor. Ya, Kakak Anies kan bahkan sudah mengalami situasi itu bahkan ketika bertarung kemarin di Pilpres. Saya ingin sebuah catatan yang sedikit agak detail Kakak Anies. Mengapa kemudian kita tampak tak cukup serius atau tak cukup menyediakan diri untuk bagaimana menguatkan kelembagaan-kelembagaan yang ada bernama institusi negara itu tadi. Macam-macam. Hari-hari ini kan kita dapatkan tuh ranking korupsi. Menurut saya itu terlalu menghina logika kita yang punya pikiran bahwa negara ini bisa kita kelola dengan benar. Tapi tampaknya berbanding terbalik. Apa catatan Anda menyangkut itu? Kalau kita bicara tentang praktek korupsi ini luar biasa, masif. Dan lagi-lagi membereskannya itu nggak bisa dari level tengah, Kak. Harus dari atas, dari nomor 1 memulainya. Komitmen itu diwujudkan dengan apa? Bukan dengan statement, tapi diwujudkan dengan kebijakan. Apa kebijakannya? Jadi misalnya mulai dengan 1 pengadilan dan aparat penegak hukum. Ini institusi ini harus dirapikan. Itu artinya apa? Apa masalah yang ada di situ? Diberi solusi. Jadi reform itu bukan semata-mata menangkapi yang bermasalah sekarang, bukan. Reform itu adalah mengkoreksi apa yang sedang jadi masalah. Saya beri contoh. Kalau korupsi itu ada 3 sebabnya, Kak. Sederhananya nih, saya pernah ungkapkan berkali. 1, korupsi karena kebutuhan. 2, korupsi karena keserakahan. 3, korupsi karena sistem. Nah, korupsi karena kebutuhan. Jadi kalau tadi bicara tentang institusi pengadilan, institusi aparat penegak hukum, sederhana saja. Gajinya cukup nggak 30 hari hidup? Kalau gajinya hanya cukup untuk 20 hari hidup, ya bagaimana kita bisa berharap? Ini adalah contoh kebutuhan, nggak? Nah, ini yang saya sebut sebagai solusi. Yang kedua, serakah. Nah, kalau serakah ini, Kak, ini
ini isunya bukan kebutuhan. Nggak ada obatnya. Ini obatnya apa? Ada obatnya. Obatnya rasa takut. Rasa takut. Rasa takut itulah penghenti kepada keserakahan. Dalam hal ini hukum yang betul-betul bertanggung jawab. Ya, karena itulah kenapa memiskinkan itu penting. Oke. Memiskinkan. Nah, jadi Kak, kalau ada komitmen itu Kak, lalu yang ketiga sistem ya. Nah, kalau itu ada satu, kemudian yang kedua, kita bicara tentang ini tadi anggaran dan lain-lain. Kita begitu besar perhatian pada korupsi di aspek pengeluaran. Yang tidak kalah penting sebenarnya adalah hilangnya pendapatan. Karena pendapatan ini seringkali nggak kelihatan. Kalau yang pengeluaran jelas ada anggarannya. Misalnya anggarannya 100 juta. Yeah. Yang tereksekusi 80-20 hilang. Tapi kalau yang pendapatan, nah ini reform yang dibutuhkan di situ agak serius. Lalu tata kelola, dan kita ini tidak sendirian Kak kalau begini nih. Sudah banyak yang mengerjakan, banyak civil society yang memiliki contoh-contoh praktek terbaik. Dan negara libatkan civil society dalam melakukan reformasi birokrasi. Reformasi ini terkait dengan pemberantasan korupsi. Karena adanya civil society di dalam partnership untuk reformasi itu akan membantu menjaga agar reformasi itu on the right track. Seharusnya seperti itu. Ya. Maka itu ini tidak bisa dikerjakan di tengah. Ini harus dikerjakan dari puncak. Kenapa? Karena multiple sektor. Multiple sektor. Nggak mungkin dikerjakan hanya dari satu sektor, dua sektor saja. Ketika menyangkut kepada aspek law and order, ini nggak bisa sektoral saja. Dan yang membuat begitu banyak orang khawatir untuk invest ke Indonesia, kan isunya ini Kak Faisal. Kalau ini lemah, ya sampai kapanpun orang nggak akan mau percaya pada kita. Pada kepercayaan itu. Ada kepercayaan itu. Dan paling sederhananya begini, selama kontrak-kontrak kerjasama ekonomi yang nilainya besar tidak mau ditandatangani di Jakarta atau di Indonesia, tapi maunya ditandatangani di Singapura, itu artinya pelaku-pelaku itu tidak percaya dengan sistem hukum kita. Dan mereka tidak yakin nanti kalau ada sengketa, mereka akan bisa mendapatkan kepastian hukum, mendapatkan keadilan, mendapatkan kebenaran. Karena itu mereka nggak mau dikerjakan di sini. Nah, ini itu hanya sekedar satu contoh masalah. Tapi menurut hemat kami, mulainya harus dari puncak dengan langkah konkret. Statement baik, tapi statement harus diikuti dengan kebijakan-kebijakan. Saya ingin menyelam lebih jauh soal itu ke Kak Adis. Pemerintahan hadir, tapi dia kan adalah hasil. Ada orang di situ. Saya selalu ingin disiplin dengan apa yang saya pahami tentang bagaimana mekanisme kekuasaan itu mendapatkan hasil. Dalam hal ini saya bicara tentang parpol. Harus kita mulai dari situ Kak Anies. Rotasinya kan dari situ. Konstitusi kita telah memberikan kewenangan kepada parpol bahwa kebijakan politiknya kalian yang kelola. Kalian bertarung di situ. Ada hasilnya maka kalian menjadi pemerintah. Sebenarnya kita sudah lakukan, tetapi dalam prosesnya tampaknya tidak seperti itu. Yang saya maksud adalah ada banyak parpol yang tidak menyediakan diri untuk menjadi parpol yang sebenarnya. Apa yang saya maksud? Semuanya ingin menjadi pemenang pemilu. Apalagi kalau kemudian pemenangnya menawari iming-iming untuk berbagi dengan masuk dalam kekuasaan. Maka kemudian keseimbangan itu tak tercipta. Gitu. Maka kemudian saya mau bicara tentang oposisi. Kita harus bicara itu Kakak Anies. Sebab pemerintahan ini hanya akan berkarakter apabila ada yang berani mengatakan, oh tidak
tidak boleh seperti itu, harusnya seperti ini. Tidakkah seperti itu yang kita ajarkan kita pelajari sejak dari bangku-bangku sekolah dasar? Ya. Itu betul sekali, Kakak Akbar. Dengan asumsi ini semua fair play, Kak. Itu Kakak benar, tapi itu fair play. Apa asumsi? Apa fair play itu gini artinya, bahwa ya kalau Anda ambil posisi oposisi, maka Anda juga bisa hidup. Anda juga bisa berkarya, Anda juga bisa bekerja. Tapi yang persoalan itu ketika situasinya tidak fair play. Dan itu yang sering membuat sebagian gak mau berada di oposisi. Pak Prabowo pernah menyampaikan bahwa ketika beliau tidak di pemerintahan, beliau mengalami kesulitan di dalam kegiatan usaha. Jadi bank-bank milik pemerintah jangan partisan. Kalau bank-bank milik pemerintah itu partisan, kalau orang tidak berada di dalam barisan pemerintah, gak bisa dapat kredit. Mau KPR susah. Oh, Anda ketua Pak, Anda pengurus partai daerah yang tidak ikut pemerintah, gak bisa dapat KPR. Mau kredit mobil susah, mau kredit usaha susah. Ya berat di oposisi. Masih mending kalau begitu. Kamu ada foto dulu duduk dengan tokoh politik. Itu dia. Jadi, nah inilah kenapa pesan dari kepemimpinan nasional itu penting. Bahwa ini adalah negara demokrasi yang menghormati perbedaan, yang tidak memperlakukan kebijakan diskriminatif berdasarkan pilihan politik. Sehingga kepemimpinan itu nggak takut. Kan masalahnya gini, kalau ditanya, nih ya tanya, pimpinan bank misalnya, apakah Anda ada instruksi untuk tidak memberikan kredit kepada pengusaha yang mengkritik pemerintah? Pasti dia bilang pasti nggak ada. Nggak ada. Tapi semua bilang daripada nanti saya ditegor, okay, lebih baik saya nggak melakukan. Nah, jadi yang di atas itu harus memberikan pesan, you bisa ngasih kredit selama proyek yang mau dikerjakan itu usaha yang layak, visibility-nya baik, you dana, you nggak usah cek aja soal itu. Nah, tapi dalam kenyataannya nih, ketika kemudian membiayai, dia bisa ditegur sama atasnya, you besarin lawan ya, gitu. Nah, ini yang saya sebut sebagai iklim yang tidak sehat. Pertanyaan saya itu sebenarnya, kita udah lama membahas seperti ini ya. Maksud saya itu Kakak Anies, kenapa kita tidak melangkah lebih jauh dari fase itu? Maka itu kita semua berharap bahwa ketika seorang pemimpin terpilih, dia bersenyawa dengan nilai-nilai demokrasi. Kalau dia bersenyawa dengan nilai demokrasi, maka pikirannya, tutur katanya, perbuatannya mencerminkan nilai yang dia bersenyawa. Bersenyawa itu kan artinya jadi satu. Tapi kalau seorang pemimpin tidak bersenyawa dengan demokrasi, maka tutur katanya, perbuatannya bisa anti demokrasi, walaupun secara proses pemilihan itu adalah demokratis. Nah, ini PR, Kak. Jadi yang kita tadi omongkan itu seharusnya peristiwa kemarin tuh. Harusnya. Nah, kita tidak bisa naif juga dengan mengatakan bahwa tidak mungkin pelaku-pelaku politik yang berada di dalam kekuasaan akan 100% objektif. Nggak mungkin. Pasti ada kepentingan, iya. Tapi ada batasnya. Dan batas-batas itulah yang disebut governance tadi. Dengan begitu, maka orang leluasa untuk melakukan kegiatan. Sekarang kalau ada event, mengadakan, jangankan event politik, pertandingan misalnya bola basket saja, itu penyelenggara kadang-kadang berpikir, nih saya undang gak ya? Karena kalau saya undang, kemarin waktu pemilu pilihannya beda. Nanti saya ditegur sama atasan. Nah, iklim itu yang sebenarnya
Iya. Cuaca, Pak. Ini kan cuaca politik nih. Iya. Itu sangat ditentukan oleh sikap dari yang menang, bukan sikap yang kalah. Karena yang menang itulah yang kemudian memberikan pesan kepada semua. Misalnya, pilkada sudah selesai, pilpres sudah selesai, pemilu sudah selesai. Sekarang semua sama. Itu kalau ada pesan, maka semua akan merasa tenang. Tapi juga memang pada banyak pihak saya lihat kadang-kadang si pemenang itu sudah mengatakan enggak ada apa-apa, tapi dia masih tetap menyesuaikan diri dengan pikiran yang tidak dikatakan oleh si pemimpin itu. Harus ditegur. Harus ditegur. Dan yang menegurnya adalah si orang itu. Ya, justru harus ditegur. Justru harus ditegur. Ketika tidak ditegur, saya beri contoh. Kita bilang, seluruh jajaran, nanti besok pemilu, saya sebagai bupati, saya minta kepada seluruh jajaran untuk netral. Dikutip di semua media, saya minta untuk netral. Saya bupati nih. Kemudian jajaran saya ada satu yang bertindak tidak netral, membela kepentingan saya. Terus saya diamkan. Oke, yang lain akan menengok, oh ternyata boleh ya. Ternyata itu yang Bapak harapkan ya. Bapak sih memang di depan media harus bilang netral. Tapi begitu ada anak buah saya, masang baliho saya banyak sekali untuk acara peresmian sehingga kelihatan nama. Kemudian saya diamkan. Yang lain bilang, wih, dia dapat kredit, kita malah nggak dapat. Akhirnya berlomba-lomba untuk tidak netral. Melakukan hal yang sama. Karena itu begitu ada sikap tidak netral, tegur. You nggak sama tuh dengan arahan saya kemarin untuk netral. Ini harus dikerjakan. Kalau itu tidak dikerjakan, maka ya dianggapnya ini sebetulnya pesan implisit dari atasan saya gitu. Pura-pura kali dia gitu kan. Kakak Anies. Salah satu kritikan saya kepada Anda itu dan juga ternyata beberapa kawan sahabat kita sendiri adalah tampak keengganan Anda itu untuk melembagakan sikap politik Anda melalui mekanisme parpol. Tetapi akhir-akhir ini, belakangan ini kami lihat ya, itu Kakak Anies ada di salah satu deklarasi lah segala macam, termasuk ormas kemarin. Apakah itu bergeser atau menyiapkan sesuatu? Sekarang saya akan fokus lagi lebih banyak pada kegiatan sosial memang. Kegiatan sosial, kegiatan pendidikan. Dan saya melihat ya partai politik adalah institusi untuk kegiatan politik. Ya. Jadi kalau kemarin ketika menjalani proses pilpres, memang saya diusung oleh 3 partai dan tidak menjadi anggota dari salah satu. Sehingga saya bisa pakai rompi semuanya secara bergantian. Dan itu malah pada waktu itu dipandang sebagai lebih fair. Nah, apakah ke depan akan tetap non-partisan apa tidak? Belum diputuskan sekarang. Belum ya. Tapi saya harus tegaskan bahwa institusi partai adalah institusi yang memang legitimate di dalam proses politik. Saya pun tidak pernah membayangkan nggak berpartai kok. Pada saatnya nantinya. Pada saatnya. Oke. Kalau begitu maka kita masuk pada sebuah peristiwa putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan menurut saya ya itu sangat mendasar. Untuk presidensial threshold itu 0%. Artinya satu partai yang ikut pemilu, katakanlah seperti itu bisa mengusung calon presidennya sendiri. Memang tampak bisa jadi jebakan Batman juga. Saya setuju dengan pikiran dan pendapat Pak Mahfud MD bahwa harus ada batasan berapa besaran persentase orang berkoalisi. Kalau kemudian partai-partai lain ini mengatakan oke, terima kasih Mahkamah Konstitusi, saya bisa mengajukan calon saya sendiri, tetapi untuk ini kami mendukung calon yang didukung di sana juga, sama aja bohong kan?
Maka kemudian ada pikiran kalau bisa dibatasi katakanlah 35% dari total kursi di DPR itu bisa batasan tertinggi untuk koalisi. Maka kalau itu maka menarik. Sambil menunggu dengar-dengar rencana putusan Mahkamah Konstitusi menyangkut dengan parliamentary threshold yang saya dengar sekarang masih 2%, ada potensi jadi 0%, maka kalau itu maka pasar bebas. Maka bagi kami, orang-orang seperti kita-kita ini, tokoh-tokoh seperti Kakak Anies atau yang lainnya itu bisa masuk pertarungan dengan elegan pula, tidak terkooptasi oleh berbagai kesepakatan-kesepakatan yang lebih banyak di bawah meja itu, dan itu merugikan demokrasi. Apa tanggapan Anda menyangkut itu? Ya, begini, secara umum bahwa kita ini open minded, mau berubah, dan itu artinya kita serius mau memperbaiki mutu demokrasi kita kan. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di dalam penyusunan perubahan ini itu kita mengukur betul konsekuensi dalam perilaku, baik perilaku politisi maupun perilaku rakyat. Jadi bukan saja kita membuat aturan main, tapi memikirkan kira-kira perilaku apa yang akan muncul dari aturan main ini. Oke, itu yang menurut saya penting. Lalu yang kedua, seringkali ketika kita membuat peraturan itu kita melupakan satu aspek yang disebut sebagai tabir ketidaktahuan. Oh, dalam hukum itu kan seperti Dewi Keadilan itu matanya ditutup ya. Tutup. Kan supaya tidak lihat pihak. Jadi kita membuat aturan main untuk kebaikan bangsa, untuk kebaikan negeri, atau kita membuat aturan main untuk keuntungan kelompok kita. Ya. Nah, ini yang perlu diluruskan, bahwa kita harus membuat aturan main itu untuk kebaikan negeri ini, untuk kebaikan demokrasi kita, bukan sekedar untuk keuntungan dari partai kita atau kelompok kita. Jadi seperti kakak bilang tadi, bagi mereka-mereka yang hari ini tidak di dalam partai atau baru memulai partai, maka aturan threshold tadi itu adalah sebuah kabar baik. Yang menurut saya sih baik-baik saja itu. Tapi kita harus memastikan bahwa aturan main yang dibuat nanti itu betul-betul ujungnya memberikan manfaat untuk demokrasi kita dan manfaat untuk publik. Terus yang ketiga, ada baiknya kita selalu menggunakan comparative politics, perbandingan-perbandingan yang pernah dipakai di berbagai tempat dan konsekuensinya, sehingga kita tidak bereksperimen dengan bangsa kita sendiri. Tidak bereksperimen dengan bangsa sendiri. Ya. Oh, pernyataan kuat. Jangan kita bereksperimen dengan, kita lihat peristiwa. Sebagai contoh, tadi menggunakan kasus Filipina misalnya. Filipina itu pernah pemilihan daerah pilkada itu berbeda tanggalnya dengan pemilihan nasional. Oke. Apa yang terjadi? Isu daerah dominan. Kemudian ada isu efisiensi dan lain-lain, itu digabung. Jadi asalnya istilahnya staggered election menjadi congruent election, oleh pemilu yang bersamaan. Ketika bersamaan, apa yang terjadi? Didominasi oleh isu nasional. Isu daerah hilang. Dan ketika dikerjakan bersama-sama serempak, itu isu masing-masing daerah ketutup. Karena sumber daya dari partai A, B, C itu bisa dikerjakan secara nasional untuk semua partai. Nah, kita bisa mendapatkan berbagai contoh tentang sistem pemilu ini. Dan pemilu itu ilmunya ada sekarang. Tentang electoral system. Termasuk tentang threshold dan lain-lain. Jadi maksud saya, kita gunakan pelajaran berbagai macam negara secara objektif dan melihat mana yang
kira-kira dari sisi kepentingan bangsa kita itu paling sesuai. Dan bukan adopsi, tapi adaptasi. Kalau adopsi itu kan kita tiru. Kalau adaptasi itu artinya kita membuat untuk Indonesia terinspirasi dari apa yang terjadi di tempat lain. Nah, jadi saya ingin sampaikan itu kabar baik bahwa ada keseriusan mau perubahan. Sambil dipastikan bahwa perubahannya benar-benar nantinya berdampak positif bagi proses demokrasi kita. Kan kita sudah tahu itu. Jangan sampai pandangan kenegarawanan kalah dengan pandangan partisan. Contohnya kemarin aja sebetulnya. Ketika kita menjalani proses pilkada serempak seluruh Indonesia dengan semua PJ, ketika pilpres dengan semua PJ yang di dalam banyak kasus itu seperti ada wasit yang dikendalikan. Kenapa? Ya karena pandangan kenegarawanan kalah dengan pandangan partisan. Nah, di dalam urusan ini saya melihat penting sekali karena ini mau merubah aturan main. Dan setiap perubahan aturan main itu punya konsekuensi yang sangat besar bagi perjalanan politik kita. Ya, inilah hari ini kita. Karena hal-hal yang seperti Kakak Anies sampaikan tadi. Baik Kakak Anies, kita menuju ke bagian-bagian akhir diskusi kita. Saya akan disalahkan penonton saya kalau sedikit saya tidak bertanya tentang situasi Kakak Anies hari ini. Ini Mas Hasto sebenarnya ini datang ke tempat saya. Ya udah kebayang nih ini. Karena itu munculnya di meja ini gitu. Saya harus bertanya Kakak Anies karena mereka akan marah nantinya. Loh kenapa Pak Anies datang ke tempatnya Bapak, kenapa tidak tanya? Mati aku kan. Udah nonton kan itu ya? Udah. Itu. Apa yang Kakak Anies rasakan? Bahwa kata Mas Hasto, Kakak Anies dikriminalisasi. Dan yang lebih krusial lagi, pelakunya adalah presiden pada saat itu. Saya pengen tahu pikiran Kakak Anies tentang itu. Iya. Saya ketika menjalani tugas di Jakarta itu mengalami banyak sekali pembatasan-pembatasan di dalam kita bekerja. Nah, pada waktu itu saya membayangkan ini inisiatif bawahan. Seperti tadi saya cerita. Misalnya gini, kita mau membuat track untuk Formula E. Track itu kan aspal ya. Lalu ketika mau mencari aspalnya nggak ada yang mau jual aspalnya. Kan pusing juga kan. Padahal itu aspalnya khusus, nggak ada yang mau jual. Termasuk BUMN gitu, nggak mau jual. Yang lain nggak mau jual. Akhirnya bikin sendiri. Dan ketika nyampur sendiri itu ada rumusnya, dikerjakan sendiri. Sampai molen untuk penyampurnya itu rusak beberapa kali. Karena molen itu biasa dipakai untuk nyampur semen, dipakai untuk nyampur aspal. Oke. Tapi pada waktu itu kita semua melihat ini sebagai ya inisiatif di bawah yang jangan sampai nanti saya ditegur. Ketika Pak Hasto cerita, saya terkejut karena baru pertama kali mendengar secara langsung Hasto menyatakan terbuka seperti itu. Kaget.
Saya juga kaget. Kaget, saya bilang, wih, karena tidak pernah terbayangkan aja sebelumnya. Oke. Saya rasa jawaban yang saya bisa pahami ya. Sama sih. Masalahnya adalah Kakak Anies, risiko itu ternyata mengalir jauh. Termasuk kepada orang-orang Anda. Saya bicara dengan kawan kita, Tom Lembong. Dan banyak orang yang memberi apresiasi kepada Anda karena tampak dukungan moral Anda kepadanya itu luar biasa. Begitulah seharusnya seorang teman ya. Saya juga beberapa kali melakukan hal yang sama ketika teman saya dikriminalisasi. Salah satunya adalah ketika Misbakun ditangkap dulu ketika kami membuka kasus Senturi. Oh ya, ya. Gitu. Apa yang Kakak Anies rasakan menyangkut itu? Ya, kita semua terkejut ketika Tom diproses untuk perkara yang kejadiannya udah 10 tahun yang lalu. Bahkan sebelum dia jadi Menteri Perdagangan ya? Enggak, pas Menteri Perdagangan. Ya, kan? pas ya. Pas Menteri Perdagangan, tapi itu kan 2015 sampai 2016. Dia jadi Menteri Perdagangan setahun kalau nggak salah. Kemudian ada laporan masyarakat mengenai masalah itu, dan laporan BPK ada, dan lain-lain itu yang kita melihat ada apa ya itu, kok kemudian Tom mendadak diproses dan lalu jadi tersangka. Itu bulan Oktober kalau tidak salah, tanggal 29, dan baru sidang kemarin Maret. Kalau memang Lengkap. Kakak Akbar nih bergerak di bidang hukum, enggak? Kalau udah semua lengkap, Kenapa harus selama itu? selama itu. Jadi biarlah nanti proses pengadilan. Kan itu saya berharap sekali, dan saya terima kasih Kakak, kemarin saya hadir di dalam sidang perdana. Saya hormat kepada dewan atau hakim ya, majelis hakim ya, karena mereka memberikan kesempatan untuk dibacakan dakwaan dan kemudian eksepsi di hari yang sama, sehingga masyarakat itu di ujung akhir persidangan dapat dua-duanya. Menurut saya itu satu awalan yang baik atas fairness di situ. Kan kalau tidak ada eksepsi kemarin, maka berhari-hari ya kita membahasnya dakwaannya, tapi nggak ada eksepsinya. Jadi kita hormati proses. Saya menemui Tom di tahanan juga. Saya ngobrol, saya bawa buku, saya diskusi, dan Tom ini luar biasa, Kakak Akbar. Dia tidak sedikit pun berubah. Gak ada rasa marah pada Republik, gak ada rasa kecewa pada Republik. Misalnya kayak ayo kabur aja dulu gitu, gak ada tuh bayangan saya akan meninggalkan Indonesia, saya sudah mengerjakan ABCDFG ternyata dapatnya begini gitu. Enggak tuh, sama sekali gak ada. Dia justru menunjukkan sikap bahwa ini yang membuat saya tetap harus berjuang di Indonesia. Situasi seperti ini tidak boleh dialami orang lain. Situasi seperti ini harus tidak terjadi lagi. Lalu dia ceritakan tentang hal-hal yang menjadi kepedulian dia, khususnya bidang ekonomi. Dia concern tentang A, B, C, D di bidang perekonomian yang serius. Sementara kita tahu, Kakak Akbar, Tom itu seseorang yang bisa berkarir di mana saja di seluruh dunia, nggak harus pulang ke sini dia itu. Dia bidang dia
private equity fund, bidang investasi, sebagai salah satu orang yang sangat dihormati di bidang itu. Kenapa dihormati? Karena dia konservatif. Saya dengar di Indonesia itu tidak banyak orang yang didengarkan oleh lembaga seperti BlackRock, Vanguard itu ya orang seperti Tom Lane. Iya, dan kenapa? Karena dia menjaga integritas. 5 dia bilang 5, 6 dia bilang 6. I'm sorry you don't like it. Tapi ya inilah faktanya. Dan dijaga itu puluhan tahun. Jadi ketika sampai ke sini juga, sampai pada peristiwa ini, saya yakin apabila ini pure persoalan hukum, insya Allah ujungnya baik. Karena itu, baik itu artinya Tom akan mudah-mudahan dia akan bisa terbebas. Bila ini semata-mata pada persoalan hukumnya, mudah-mudahan itu akan bisa kejadian. Dan kita semua mengharapkan agar majelis hakim menjaga. Kenapa ini penting? Peristiwa, saya rasa jarang ya ada penangkapan begini itu mendapatkan perhatian dari pelaku bisnis internasional. Oh ya. Berbagai pihak negara-negara asing pun memperhatikan. Kenapa? Karena bagi mereka ini soal kepastian hukum. Jadi, kalau peristiwa umumnya itu ya kita semua, saya juga inginnya korupsi itu diberantas habis-habisan lah. Mana pula kita mau dukung koruptor gitu. Tidak gitu. Tapi di sini saya melihat Tom membuat kebijakan dengan prosedur yang dilewati, yang kemudian di kemudian hari dipersoalkan. Biarlah nanti proses hukum ya yang akan lihat. Tapi saya cukup optimis apabila ini hanya proses hukum. Mudah-mudahan Tom akan bisa mendapatkan keadilan, dan keadilan itu artinya dia mendapatkan kebebasan. Hal yang orang kagumi dari Kakak Anies itu, juga saya sahabatnya Kakak Anies ya, adalah Anda tampak menyediakan diri untuk berdiskusi, bahkan berbeda pendapat sekeras apapun itu, tanpa menyiapkan skenario untuk sebuah balas dendam atau apapun penamaan lain dari situ. Itu yang saya nikmati dari pertemanan kita, Kakak Anies. Iya. Oke. Tetapi ketika kemudian situasinya Anda itu terus-menerus dihadapkan pada momentum harus bersikap, pernahkah terpikir untuk marah? Sebab kadang-kadang memang kemarahan itu juga dibutuhkan, Kakak Anies, agar kemudian dari kemarahan itu setidaknya orang-orang yang mengikuti Anda di belakang, dan saya tahu itu besar, saya bisa lihat kemarin di Yogyakarta seperti apa, itu mengatakan, oh iya, pada situasi tertentu juga memang kita harus menunjukkan sikap. Seperti apa, Kakak Anies? Ya, memang kita harus stabil, Kak. Dan menurut saya stabilitas itu yang dibutuhkan ketika kita berada di dalam sebuah kancah perpolitikan kenegaraan. Stabil itu membuat kita bisa berpikir dengan jernih, dengan tenang ketika kita menghadapi berbagai macam situasi. Marah itu adalah perasaan. Marah-marah itu adalah ekspresi. Yeah. Nah, kita bisa saja marah, kecewa. Kurang apa syarat untuk marah-marah gitu. Tapi saya memilih untuk bisa mengikhtiarkan selalu stabil. Kenapa itu penting? Tadi Kakak bilang yang berjuang bersama ini banyak sekali, Kak. Kita perlu mengirimkan pesan yang benar kepada semua, pesan yang baik. Dan yang tidak kalah penting, Kak, bahwa setiap kita menghadapi situasi-situasi sulit, harus ambil keputusan,
maka ketegasan dilakukan, tapi tidak perlu, menurut hemat kami, diiringi dengan keberingasan, diiringi dengan sikap yang membuat orang takut, tapi tegas. Ketika kita mengatakan reklamasi dihentikan, ya sudah, reklamasi dihentikan. Ketika harus tutup Alexis, ditutup. Tapi saya tidak perlu mencaci maki, saya tidak perlu mengungkapkan. Kenapa? Karena saya ingin menciptakan suasana yang stabil, tapi tegas. Janganlah, kita ini sudah terlalu lama, Kak. Lihatnya begini, Kak. Kalau tenang itu lembek, okay? Kalau berani itu berangasan. Okay? Kita lupa bahwa ada kombinasi yang dimiliki untuk mengambil keputusan dengan tegas dan stabil. Kakak Akbar, ada jalan terbesar di Jakarta namanya Jenderal Sudirman. Adakah orang yang berani bilang Jenderal Sudirman itu lembek? Tapi pernahkah Jenderal Sudirman itu membentak? Pernahkah Jenderal Sudirman itu mencaci? Nggak pernah. Ada nggak yang berani bilang Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu lembek? Pernah lihat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mencaci? Tidak pernah. Dia mengatakan, lewati dulu mayat saya, baru Anda bisa masuk ke dalam keraton. Itu dia berkata bahasa Belanda. Dan dia mengatakan dengan sopan, saya dilantik sebagai sultan, tapi pertama-tama saya adalah orang Jawa. Walaupun dia dididik seumur dengan Belanda. Jadi kita di bangsa kita ini punya banyak contoh, Kakak, di mana stabilitas itu penting ketika sampai kepada kepemimpinan. Dan saya mencoba belajar dari figur-figur seperti itu, di mana mereka mengambil keputusan dengan tenang, walaupun situasinya rumit, lalu jalani dengan tenang, tapi tegas. Inspirasi dari mereka itu dahsyat, Kakak. Dan berani-berani langkahnya. Tadi 2 nama yang saya sebutkan, kebetulan saya tumbuh besar di Jogja. Dan di Jogja itu saya melihat dari dekat bagaimana ketegasan itu ditopang dengan stabilitas jiwa, stabilitas mental. Ya. Ini beda dengan sopan, ya Kak ya. Sopan itu seperti pelayan di bank, pelayan atau pramugari itu sopan. Kalau atau santun itu. Ini adalah bicara tentang stabilitas. Dan itu kaitannya dengan bagaimana kita berpikir, bagaimana kita mengelola rasa. Jadi kalau ditanya apakah pernah marah, ya tentulah manusia marah, adalah. Ya kan? Marah. Ya, tapi itu tadi, jangan marah-marah. Terakhir, Kakak Anies, waktu itu kadang-kadang berjalan begitu cepat. Iya, apalagi lihat gambar tadi, Masya Allah. Kakak Akbar pasang itu, kenapa di awal sebenarnya gitu, langsung habis lihat gambar itu, Masya Allah. Itu wajah kita seperti wajah, itu tampak lebih muda, lebih tua, Kak. Iya, ini 10 tahun lalu loh. Iya. Mudah-mudahan kita nggak banyak berubah, Kak. Iya. Meskipun ada yang berubah juga ya kayaknya. Pakai kacamata. Kakak Anies, waktu berjalan cepat sebagai manusia politik, dan Anda telah pernah mencemplungkan diri dalam sebuah pertarungan yang maha dahsyat. 2029, apakah kami akan menemui kembali Kakak Anies di fase itu? Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Iya, karena saya menyiapkan banyak catatan sebenarnya bagaimana pangsa pasar pemilih Islam yang begitu mengerucut ya pada diri Kakak Anies. Saya sudah dapat jawabannya tadi.
Siapa yang tahu? Ya, nggak ada yang tahu. Yang bisa dilakukan sekarang adalah pemilih sekarang ini untuk menyiapkan diri. Ya, dan ini Kak, menurut saya kita harus mendorong sekali untuk pemilih kita memiliki kemampuan berpikir kritis. Critical thinking ini penting dalam demokrasi. Dengan begitu, dia bisa mengambil keputusan yang rasional. Rasional itu artinya memilih berdasarkan perbandingan. Rasio artinya perbandingan. Sehingga kalau kita memperbandingkan satu dengan lain, maka keputusan kita jadi rasional. Nah, seringkali kita mengambil keputusan tanpa melakukan perbandingan. Itu dia. Jadi cuma lihat satu, saya suka ini saja. Ya pertanyaannya Anda bandingin nggak dengan yang satunya? Nah, nanti ketika sampai kepada rasional, apa yang menjadi dasarnya? Ya tiap orang boleh beda-beda. Kita kan tidak bisa melarang ada orang menyukai Kakak Akbar karena kacamatanya. Gimana? Saya suka dengan seragamnya Kakak Akbar karena itu saya suka Kakak Akbar. Kita mesti salahkan juga. Nah, tapi bahwa itu menjadi perbandingan penting. Lalu yang kedua, Kak, dengan critical thinking itu, maka apa yang disampaikan, baik itu pesan gestur maupun pesan substansi, itu dinilai dengan pertanyaan kepada dirinya. Seberapa cocok dengan saya? Jadi saya sering bilang begini. Kita tidak mungkin menemukan calon yang kita 100% setuju. Ada calon A, calon B, calon C. Nah, kita menginginkan pemilih untuk mengecek seberapa banyak saya samanya dengan calon A, calon B, calon C. Dalam urusan apa? Kesehatan, pendidikan, seberapa banyak. Itulah kan fungsinya kita memilih. Nah, saya waktu kemarin selama kampanye memilih untuk melakukan diskusi desak Anies itu. Di berbagai kota. Lupa jumlahnya berapa, 24 atau 25 kota. Dan orang boleh bertanya apa saja. Tanpa ada skrip, tanpa ada batasan. Tujuannya saya ingin menghormati pemilih. Bahwa Anda bertanya, saya menjawab. Belum tentu Anda setuju 100% dengan jawaban saya. Tapi minimal Anda tahu, oh ini pandangan Anies. Saya setuju 50%, saya setuju 70%, gak apa-apa. Tapi dia tahu. Nah, itulah sebabnya mengapa saya melihat di sisi pemilih perlu kemampuan kritis. Nah, di sisi calon, saya berharap besok calon mau terbuka berdiskusi apa saja. Karena kalau kita tidak membuka diri, maka bagaimana pemilih bisa tahu? Dan itu artinya penyelenggara pemilu harus memaksa setiap kontestan untuk mau mengikuti pola-pola dialog seperti ini. Saya harus menyampaikan sesuatu kepada Kakak Anies ya. Kita ini nggak terlalu tua amat juga, tetapi nggak muda juga, bahwa kita sudah sering melihat bagaimana kampanye berlangsung, katakan untuk kontestasi kepemimpinan nasional. Kakak Anies itu menawarkan atau menunjukkan sesuatu yang baru pada debat kemarin. Seharusnya seperti itu debat itu. Menunjukkan bahwa ini sikap saya, itu sikapmu, tak debat sikapmu, ini sikapku, ini argumentasinya. Saya mewakili banyak pemilih, terima kasih loh Kakak Anies. Menurut saya debat di Pilpres yang kemarin ini itu luar biasa dan harus kita teruskan nantinya. Sekaligus juga untuk melihat seberapa terukur orang ini untuk memimpin sebuah harapan. Seberapa tangguh orang ini untuk menerima sebuah tanggung jawab besar. Dan itu dimulai dari apa yang dikatakannya. Sudah lama saya ingin mengatakan ini kepada Kakak Anies loh. Terima kasih. Dan itu debat yang terbaik
pada sejak pemilu yang kita ikutin itu debat terbaik. Masuk. Juga dengan Mas Ganjar, juga dengan Pak Prabowo, harus seperti itu. Ya. Saya tidak terlalu yakin KPU menyiapkan diri untuk melihat situasi itu kemarin. Tapi apapun namanya, itu luar biasa Kakak Anies. Hadza min fadli itu karunia Allah. Itu karunia Allah. Kakak Anies, terima kasih ya. Kakak Akbar, saya ingin sampaikan terima kasih. Iya. Senang sekali bisa ngobrol ini, walaupun temanya berat. Hari puasa. Puasa lagi kan? Puasa, kok berat. Tapi saya menikmati dan saya ingin terima kasih. Kenapa Kak Akbar telah menjadi salah satu pionir yang mengangkat tema-tema yang berat, tapi diberikan ruang untuk dibahas tuntas. Saya perhatikan Afu ini, itu bukan sebagai hiburan, ya, hiburan yang kosong. Bukan, ini adalah sebuah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kakak memilih ini tuh rute yang terjal, Kakak. Saya bayangkan ketika memulai di awal, dan terus dijalanin konsisten. Kakak rasanya dengan bidang ini, dengan angkat begitu banyak orang dan dengan jaringan yang luas itu, Kak bisa panggil siapa saja di sini, Kak. Itu mewarnai politik kita. Terima kasih, Akbar. Senang loh mendapat pujian dari seorang tokoh seperti Kakak Anies. Tapi kami melakukan ini. Istilah kami di sini ini adalah medium, bercakap-cakap. Siapapun kami terima di sini. Bahkan barangkali kepada orang yang sama sekali saya berbeda pikiran. Harus kita mulai bagaimana perbedaan itu adalah awal bagaimana kita menuju masa depan yang lebih baik. Kakak Anies, Anda mengajarkan pada kami semuanya dalam banyak hal untuk itu. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Pemirsa, saya tidak perlu menyimpulkan. Anda sudah mendengarkan sendiri. Saya sama dengan pikiran Anda, waktunya pendek untuk membicarakan banyak hal dengan tokoh seperti seorang Anies Baswedan. Tapi semoga saja masih ada waktu yang lain untuk kita diskusikan tema-tema yang lain. Kita dibatasi oleh waktu, tapi setidaknya kita telah mendengarkan pikiran-pikiran seorang Anies Baswedan. Sebelum mengakhiri acara kita, kami di sini punya acara Kakak Anies bernama Rakyat Bersikap. Ini adalah platform yang baru kami hadirkan, di mana kemudian Akbar Faisal Unsensor maju selangkah untuk menerima banyak pikiran, mungkin juga gugatan dari masyarakat. Kami ada 3 layanan, sikap Anda, jadi publik bisa menyampaikan apa saja, dan kami berjanji sepenuhnya berusaha sekuat tenaga untuk menyampaikan kepada para pihak yang dituju dari apa yang mereka gugatkan pada sikap Anda ini. Kemudian ada polling dan ada petisi. Polling dengan petisi belum ada sebab ini baru, tetapi pada tema sikap Anda yang terakhir itu menyangkut dengan Indonesia gelap, karena itu yang viral di luar. Kami mengangkat 3 episode dan ternyata pengunjungnya 6.412 dan yang berpartisipasi untuk menyatakan sikap itu ada 234 orang, dan yang dituju adalah presiden, lembaga presiden dan wakil presiden 41 sikap, Polri 29 sikap, Badan Gizi Nasional 24 sikap, KPK 20 sikap, DPR 19, Kejagung 15, Kementerian BUMN 15, Sekretariat Negara 5, Kementerian SDM 5, dan Kemenaker 5. Ini yang kita ambil sikap-sikapnya, dan ini ada beberapa nama Pak Syahrir untuk presiden dan wakil presiden. Ini kalimatnya luar biasa nih. Presiden harus menyingkirkan para pengkhianat bangsa dari pusat pengelolaan negara sampai daerah-daerah. Senafas dengan apa yang kita bahas tadi. Kemudian Pak Herianto kepada Badan Gizi Nasional mendesak agar pemerataan kesejahteraan bukan sekedar makan siang gratis. Kami mampu memberi makan anak-anak kami jika keadilan dan kemakmuran merata. Hentikan korupsi dari atas hingga bawah. Kemudian Asyari kepada Presiden, pemberantasan korupsi selalu menjadi janji kampanye 5 tahunan tetapi sulit diperantas karena banyak pihak terlibat. Miftah kepada Kementerian Tenaga Kerja, saya bekerja 12 jam sehari di sektor F&B terkenal dengan gaji pokok 1,8 juta, total maksimal 2,4 juta, jauh di bawah UMR. Menurut saya perlu pemerintah mendengarkan ini. Aprianto kepada DPR,
Guru di Jawa Barat resah dengan aplikasi KIMOP, TRK, dan PMM. Sejujurnya saya nggak ngerti. Ini apa ya? Yang membebani tugas mengajar. Kemudian Pak Lukman kepada Presiden dan Wakil Presiden, Presiden harus bikin kepres Undang-Undang Perampasan Aset Miskin Koruptor. Mercy kepada KPK, banyak proyek mangkrak di Palopo. Nah, ini sudah sampai bermain lokal ini Kakak Anies. Seperti Stadion Lagaliko dan Menara Payung. Selain itu pemotongan TPW pegawai tidak transparan. KPK perlu turun tangan. Ini yang kami berhasil rangkum pada 3 episode dengan tipe isu Indonesia Gelap. Ini yang paling banyak, lapangan pekerjaan, korupsi, penegakan hukum, makan bergizi gratis, dan efisiensi. Maka untuk itu episode berikutnya kita mengangkat isu tentang lawan korupsi. Silakan berkunjung ke Rakyat Bersikap apu.id dan lawan korupsi, kita bersikap di situ. Sedapat mungkin, saya berjanji sebagai pengelola dari forum ini, sedapat mungkin sampai ke tangan para pihak yang Anda tuju. Ini adalah medium. Akbar Faisal adalah medium percakapan antara anak bangsa. Seperti yang baru saya lakukan dengan Bapak Anies Baswedan. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.